Nah, you harus selalu kasih antitesisnya, tapi karena kesadaran dia belum tentu sama kalian, dia bisa tersinggung. Cara nyampaikannya gimana? Ada teknik. Nama tekniknya PACE, 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 sama leading. Kira perlu tahu. PACE sama leading. PACE itu gini, kalau you lihat lari maraton di Olimpik, itu selalu ada pelari, bukan pelari yang di depan tuh, yang untuk mancing supaya rekornya cepat. Nanti udah dia berapa lingkaran dia keluar. Ingat nggak? Hmm. Jadi dia bukan bukan bagian dari yang ikut turnamen, tapi dia memang ditaruh di situ untuk mancing supaya bisa memecahkan rekor. Jadi dia lari rada cepat tuh, dia pace, dia memacu, pace itu memacu supaya yang ini ikut, betul? Hmm. Baru tahu ada gitu. Itu tekniknya gitu ya, teknik pace and leading. Jadi kalau istri kita marah, kita jangan langsung nyerah, pace and leading. Pace itu gimana? Cara pace-nya, cara memicunya gimana? Jadi kita menyampaikan informasi, you tanya dengan pertanyaan. Pertanyaannya harus cerdas. Jadi you harus selalu pace, bro. You harus selalu memicu dia. Pertanyaannya tujuannya supaya you dapat kebenaran. Betul nggak? Tujuan kan mau kebenaran tadi. Kan hierarki dari informasi. Dari informasi you dapat pengetahuan, tapi pengetahuannya bisa semua. You pace tanya. Dengan you pace tanya. Ya, pace. Nah, lama-lama you nggak pace lagi, you yang leading. Ya, you kasih dia ngomong, you dengar. Kasih, misalnya dia ngomong 3 menit, dia kasih 3 menit, you tanya lagi, dia ngomong lagi 2,5 menit, you potong tuh. Dia ngomong cuma 2 menit, you potong lagi 1,5 menit. Dia ngomong cuma 1 menit, you pace lagi. Jadi 1 menit, you pace lagi. Akhirnya terus itu lu yang ngomong. Tak, 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 tak. Dia dengar. Nggak membosankan. Pace and beat. Jadi banyak informasi ya. Jadi informasi itu perlu kita tahu cara ngoreknya dengan bersih. Kalau kita bisa dengar dari versi suaminya lebih bagus lagi, tapi biasanya kan suaminya nggak datang. Gimana tuh bisa ngorek? Jadi ini benar ya, pemikiran gini, supaya itu bisa dapat ininya nih. Iya, iya. Ya, ya. Ya. Dari informasi itu, you dapat pengetahuan, tapi pengetahuannya bukan pengetahuan sejati, bukan true knowledge. Masih semu. Jadi you harus gali terus, sehingga yang ketiga you dapat pengetahuan yang sejati. Ya, jadi informasi, knowledge, true knowledge, jadi informasi, pengetahuan sejati, di atas itu apa? Kebenaran. Belum. Pemahaman, bro. Pemahaman ya. Ya. Kemarin kita bicara ada understanding ya, understanding. Bahasa Inggris nggak ada overstanding, nggak ada. Kita bikin kata baru, overstanding. Kita harus sampai overstanding, ngerti nggak? Sampai jadi master standing itu. Sampai ya, jadi master standing atau jadi inner standing, pokoknya overstanding. Jadi waktu dia bilang muncrat ke bawah itu masih understanding. Barangnya standing, tapi energi yang di bawah itu masih under. Yang mendatar tuh standing aja, bro. Jadi yang under itu percabulan, master standing sakral. Ini yang mendatar yang kita bisa cari titik tengahnya. Nangkap nggak? Jadi Phil, ketika you dapat data orang untuk human design, nggak cukup lu hanya baca data. Consultation, you have to talk to him. And then you check data lu benar nggak. Karena ini sifatnya statis, human design itu berdasarkan chart birth. Padahal orang ini umurnya udah 40 tahun, dia berubah. Right? Dia berubah. Dari situ you bisa kasih advice yang benar. Dan itu lebih cepat. Dan itu healing. Karena kita membiarkan dia ngomong dulu. Dan dia bisa sambil ngecek, dia tahu, oh ternyata human design-nya dia yang statis, karena human design itu statis,
bisa jadi dinamis. Saya pengen perkenalkan satu istilah dulu. Tadi coba ya kita lihat informasi, pengetahuan sejati, overstanding. Jadi namanya pengetahuan sejati, pengetahuan itu masih understanding semua. Paham? Ya. Saya pengen cerita true story ya. Saya dapat pengetahuan ini ya, nggak baca-baca buku, tapi dari observasi pengalaman pribadi waktu saya usia 10 tahun. Jadi di waktu saya 10 tahun, saya punya guru, namanya Pak saya nggak usah sebut namanya ya. Udah almarhum tapi dia. Itu guru favorit saya, orangnya sederhana, kalau ngajar enak, ngajar berhitung ya. Saya masih SD, masih 4. Kami tinggal di kompleks tentara di Bandung. Kompleks tentara itu BPI namanya. Bapak saya waktu itu lagi tugas luar negeri, jadi cuma ada ibu saya dan saya dengan kakak 2 dan adik 1. Dan kompleks tentara itu tidak ada pagar. Jadi jam 10 malam kita dengar suara, maling, gitu ya. Keluar semua kan. Ditangkap malingnya nih, digebukin. Ternyata saya masih kecil, kemudian keluar juga dong, pengen lihat nih. Ya. Waktu saya lihat yang digebukin itu guru saya. Kira-kira perasaan ini gimana? Dia dapat informasi ini, dia kenal. Kira-kira gimana? Ada Dilindungi. rasa kecewa, Prof. Kayak guru. Kecewa ya? Satu Iya, penting. kecewa. Siapa lagi, Fir? Shock. Shock. Benar tuh. Kecewa, shock. Mana lebih dulu? Shock dulu atau kecewa? Shock duluan. Kita bisa rerunti kan? Kira-kira Firman shock dulu atau kecewa dulu? Shock duluan. Shock duluan. Shock duluan atau kecewa duluan? Shock duluan. Shock duluan ya. Kecewa. Dua lah intinya ya. Lalu saya masuk ke dalam, saya panggil ibu saya. Mama, itu Pak Yon itu yang mencuri itu guru favorit aku. Jadi ibu saya datang, dilerai, dibawa ke rumah, udah benjol-benjol, dikasih obat merah. Lalu ibu saya nanya, saya ini sedang keadaan shock, belum kecewa nih Pak. Ya, sedang keadaan shock, kok bisa, nggak nyangka, shock. Kalau orang dalam keadaan shock, dia terhipnosis nggak? Ya. Terhipnosis, Prof. Iya, iya, Prof. Jadi saya terhipnosis. Jadi terhipnosis definisi saya itu hanya punya ide monoideism, hanya satu monoide. Shock saya lihat dia. Kok bisa gitu? Nggak percaya, betul nggak? Tunggu itu. Ya. Tapi itu fakta. Ya. Faktanya dia pendidik, jadi teladan, tapi fakta yang lain dia mencuri. Tesis sama antitesis. Ya, Pak. Jadi yang benar yang mana? Dia yang ini atau ada sintesisnya? Ada sebab sampai dia mencuri, Prof. Nah, jadi kita harus nanya kan, nah ini tesis yang ini. Pak, coba ceritain kenapa ini bisa terjadi. Dia cerita bahwa dia baru punya babynya sakit, dan dia ke dokter, dikasih resep, nggak ada uang, dia ke temennya, nggak dapat pinjaman. Jam 10 malam dia pulang, dia lihat ada celana di jemuran, dia ambil tuh celana di jemuran. Jadi seorang pendidik pun dalam keadaan terdesak, dia bisa melakukan hal itu. Tuh. Lalu ibu saya tanya, kenapa kamu nggak kerja ekstra? Kan ngajar dari jam 7 pagi sampai jam 1 siang. Dia bilang, saya kerja ekstra. Kerja apa? Dia narik becak dari jam 1 sampai jam 6 sore. Shock kedua nggak tuh? Guru yang terhormat, narik becak. Shock banget. Terus dia narik becak, tapi uangnya nggak cukup, Bu. Saya hilap. Gitu. Terus dia ngedipin mata ke saya. Dia bilang, Richard, tolong ya, jangan bilang sama teman-teman di sekolah. Bapak malu. Sekarang perasaan shocknya jadi perasaan apa? Perasaan kecewa atau kasihan? Sedih. Kasihan. 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 Ya. Kan ya. Ibu.
Tiba. Kata kasih itu datangnya dari kasihan. Gue bukan hanya kasihan aja, gue mengasihi dia. Jadi waktu besoknya ke sekolah, dia ada obat-obat merah kan. Anak-anak tanya, Pak Yono kenapa dipukulin orang ya? Enggak, jatuh dari alasan aja dia. Saya tahu dia bohong. Tapi saya punya empati luar biasa. Sejak itu, peristiwa itu, saya nggak pernah mau menghakimi orang. Apalagi pencuri. Ini walk the talk ya. Satu contoh itu. Waktu saya udah dewasa, udah umur 40, saya bikin kafe di Menteng, kafe blues. Laku kan. Tahunya anak saya bilang, Pap ada uang. Ini tahun 98. Pap ini kas hilang, Pap 150 juta. Hah? Gede banget 150 juta. Siapa yang dari mana? Coba kita tahu. Akhirnya ketahuan yang nyolong itu office boy yang tidur di situ. Office boy yang suka bersih-bersihin gitu. Dia ngambilnya itu tiap kali ada kirim bir, tongnya sama dia diganti, tong birnya, pokoknya sampai sekian bulan. 150 juta. Kalau lu jadi gua gimana? Marah, Rob. Marah. Kesel ya. Marah, kesel. Kalau saya kesel, berarti peristiwa guru saya digebukin, dia nyolong, saya nggak dapat pelajaran dong dari situ. Dari tahu penyebabnya, Prof. Itu. Ada berapa banyak pengalaman saudara, terus terjadi lagi, yuk lakukan kesalahan yang sama, yuk nggak belajar. Banyak nggak? Banyak. Dulu gitu, Prof. Ya, sebenarnya saya cerita true story dulu ya. Saya panggil dia, Aceng namanya. Bukan Acak, bukan Aceng ya, Aceng. Ceng, kenapa kamu? Kamu nyolong? Iya, Pak. Kenapa? Karena ibu saya kanker, Pak. Dia bisa bohong nggak? Informasi itu harus kita cek nggak? Tadi kita bicaranya apa? Informasi kan harus kita cek, betul nggak? Cek ya, siap. Mana buktinya dia? Double check. Dia bisa bohong. Kan kita bisa tahu juga. Makanya, jadi terima informasi harus dicek, bro. Nanti saya akan hubungan sama level of consciousness-nya yang dikirim oleh Pak Edit tadi. Harus kita cek. Dia kasih datanya, benar ibunya kanker. Dan dia anak satu-satunya. Saya bilang, oke, Ceng, kamu kerja aja di sini, kamu cicil ya. Mana bisa dia cicil? Gaji dia cuma berapa? Oke, cuma 1,5 juta. Manajer itu kan nggak setuju. Pak, ini memberikan contoh yang jelek buat yang lain. Betul? Logika kan? Logika sains. Betul nggak? Karena yang lain kan begitu juga sama Ya. Bapak dimaafin. Betul nggak? Iya, Betul. betul. Kenapa saya tetap ngotot gitu? Nggak ada tuh yang nyolong. Tapi dengan begitu, sekarang semua karyawan tahu, dia minder sendiri. Ngerti nggak? Iya. Karyawan-karyawannya sering disindir. Ah, kamu nyolong. 3 bulan kemudian dia minta izin, saya keluar. Keluar dia, bro. 20 tahun kemudian. Ya. Nah, kawan saya datang, dia bilang, Pak, saya punya tambang emas. Itu di daerah Pongkor sana yang dekat laut tuh. Ya, dekat laut. Ya, itu dari laut emasnya. Bapak bisa ini nggak bantu? Karena saya background saya lihat sains ya. Bilang oke. Tapi Pak, kalau kita ke sana bahaya. Kenapa? Karena rakyat di sana itu pakai golok, pakai lemeng, karena untuk lingkungan. Pokoknya nggak boleh diganggu. Tapi konsesi itu udah punya saya. Saya bolehlah asal aman. Jadi bawa tentara 2 orang, bro. Naik 4 mobil. Baru 1 kilometer hampir sampai tujuan, jauh kan 4 jam dari Jakarta. Itu masyarakat tuh udah 200 orang di situ pakai golok. Tapi
tapi kita nggak takut kan. Dan sampai di pesisir pantai, saya berdiri itu untuk lihat lokasi lautnya di situ. Tahunya kepala desanya mungkin dengan 300 orang datang. Pakai golok tuh. Kepala desanya pakai baju putih-putih, pakai kopiah hitam, jalan. Lalu si tentaranya di samping saya, lalu teman-teman saya semua masuk mobil ketakutan. Saya berdiri aja. Berdiri. Dia. Kira-kira 10 meter, si kepala desa itu datang ke saya, bersujud. Ternyata si Aceh. Itu jadi kepala desa. Akhirnya tambang itu ya bisa dikerjakan. Desanya sukses, saya juga dapat something lah dari situ. Jadi maksud saya, bro, ya, pelajaran-pelajaran hidup kita yang kita dapat, informasi, pengetahuan sejati itu jadi pemahaman, bro. Saya paham banget gitu. Bukan law of attraction, karena kaitannya. Karena law of attraction itu kayak dagang, ya, transaksional. Ya. Kita harus berpikir, you berbuat baik karena itu mau masuk surga atau karena takut masuk neraka. Atau you mau berbuat baik aja karena itu jati diri. Beda kan? Berbuat aja, Bro. Iya. Jadi melakukan pahala itu benar atau salah? Dengan konsep nanti dibalas di akhirat. Itu transaksional nggak? Saksi, Prof. Kalau gitu. Ya. Ya berbuat baik-baik aja udah. Nggak ada ini, yuk kasih energi. Lalu nanti juga dibalas, nggak ada gitu. Nggak. Aku berbuat baik aja. Pada saat yang tepat itu selalu ada jalan, nggak pernah susah. Itu cerita Aceh itu kemungkinannya, chance-nya kan 1% barangkali itu, betul nggak? Ya. Oke ya, jadi pertama informasi, dari informasi dapat pengetahuan, lalu dapat pengetahuan sejati, dapat apa namanya, keempat, Understanding. pemahaman. Aman ya. Dari pemahaman itu, di atasnya dapat apa? Yang tertinggi. Lebih tinggi, bukan yang tertinggi. Sebelum kebenaran, dia dapat wisdom. Pertanyaan saya, wisdom itu kebijaksanaan atau wisdom of mind atau wisdom of spirit? Masih. Spirit, Prof. Spirit, bro. Nah, kalau dia paham konsep itu, dia akan bervibrasi dengan konsep itu, jadinya bukan mind over matter lagi, tapi spirit over matter. Jadi konsep penghilang, muncul lagi, itu bukan mind over matter, tapi spirit over matter. Tapi harus vibrate di situ. Nah, stop sampai situ. Jadi kalau kita lihat lagi, kalau Tovan kita suruh ulang presentasinya, pakai pikiran itu jadi jelas kan? Ya, jadi paling lengkap apa? Informasi, pengetahuan sejati, pemahaman, wisdom, baru dapat kebenaran. Jadi bilang ini kebenaran, tapi pengetahuannya nggak sejati, nggak bisa. Sekarang bertemu udah nggak logika? Nah, itu namanya logika holistik. Ya? Logika holistik.